Nah, untuk memahami apa simbangan baku atau bagaimana cara menghitung simbangan baku, nah dalam kesempatan ini kita akan coba menghitung simbangan baku dan varians dengan data yang terbatas ini, seperti yang tampak dalam slide yang tadi ditampilkan. Misalkan di dalam contoh ini ada kumpulan skor yang angka-angkanya itu atau skor-skornya itu 2, 4, 7, 10, 12. Nah, untuk memudahkan menghitung simbangan baku dan varians dari kelompok data tadi, kita buat tabel ini. Tabel yang ada di slide itu. Ini X datanya yaitu 2, 4, 7, 10, 12. Kalau dihitung rata-ratanya, maka kita peroleh rata-rata dari skor 2, 4, 7, 10, 12 adalah 7. Nah, itu kita tuliskan di dalam kolom yang kedua. Di kolom yang ketiga, kita membuat kolom untuk hasil perhitungan selisih antara skor itu dengan rata-ratanya. Sehingga pada kolom ketiga diperoleh bilangan-bilangan seperti tampak di dalam kolom itu. Jadi 2 dikurangi 7 negatif 5 itu selisihnya. 4 kurang 7 dan seterusnya. Dan ketika kita menulis atau menjumlahkan setiap nilai dari X dikurangi X bar, maka seperti yang saya katakan sebelumnya dalam kuliah tendensi sentral, maka jumlahnya pasti 0. Itu masih ingat nggak mengapa? Jawabannya adalah karena atau ini memperlihatkan bahwa rata-rata itu memang merupakan titik keseimbangan dari sekelompok distribusi skor-skor itu. Nah, selanjutnya di kolom terakhir di sana, ini X dikurangi X bar yang tadi itu dikuadratkan. Jadi kalau yang kolom ketiga itu simpangan rata-rata namanya. Kalau kolom ketiga kuadrat dari simpangan rata-rata. Jadi negatif 5 dikuadratkan, negatif 3 dan seterusnya. Sehingga diperoleh bilangan-bilangan seperti tampak pada kolom yang keempat. Nah, kalau kita jumlahkan dan hasilnya adalah 68, itu merupakan jumlah kuadrat dari simpangan-simpangan. Nah, lalu kalau dijumlahkan kan diperoleh 68. Nah, kalau nilai yang tadi itu ya, jadi maksudnya jumlah dari kuadrat dari simpangan-simpangan itu dituliskan kembali. Dalam bahasa Inggrisnya itu sum of square. Ini penting di jadi saya tulis kembali di sini. Jadi yang ini tulisan ini sudah tentu ini statistik ya. Jadi ini untuk sampel. Itu dalam beberapa buku ada yang menulis begini. Itu singkatan dari sum of squares.
sekuer itu kuadrat gitu. Jadi jumlah dari kuadrat simpangan-simpangan. Nah, kemudian sehingga kita juga bisa menulis bahwa kalau ini 68, tadi ini juga 68. Nah, kita kan bisa menghitung rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. Artinya kalau menghitung rata-rata dari kuadrat simpangan, itu yaitu jumlah kuadrat dari simpangan-simpangan dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Nah, sehingga di dalam slide itu saya tulis SSX dibagi dengan N, jadi sum of sequence dibagi N, itu menjadi S kuadrat X. Simbolnya itu. Nah, itulah yang namanya varians. Jadi S kuadrat dalam pemisahan kita, inilah yang namanya varians dari skor-skor yang tadi itu. Nah, di dalam beberapa buku, karena SSX dibagi N itu adalah rata-rata jumlah kuadrat simpangan-simpangan, ada yang menulis juga dengan begini. Ini maksudnya mean of sequence namanya. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi jangan aneh kalau di dalam suatu buku bahwa ini tuh sebetulnya sama dengan S kuadrat X gitu. Jadi rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan. Nah, itulah yang disebut varians. Oleh karenanya varian dari skor-skor 2, 4, 7, 10, 12 adalah ditulis S kuadrat X, yaitu sum of sequence yang besarnya 68 tadi di dalam tabel dibagi dengan 5. 5 itu N-nya, banyaknya skor itu. Sehingga hasilnya itu adalah 13,6. Sedangkan simpangan bakunya mudah saja. Tinggal dibuang tanda kuadrat dari varians itu, kita memberikan akar pada nilai dari varian itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan varian dan simpangan baku dari sekelompok data. Dan ini banyak digunakan dalam statistik inferensial nantinya. Sehingga kita perlu juga memahami untuk apa sih simpangan baku itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu, maka jadi untuk apa sih selama ini Anda kan menghitung simpangan baku untuk apa sebetulnya? Kalau hanya mengatakan itu artinya sebaran dari sebuah distribusi, betul saja sih.